Nama saya Winda, NIM 225240044. Saya Musafar, NIM 22524009. Saya Sarini Abdul Salam, NIM 2252432. Saya Nurlia, NIM 2252477. Saya Bintang, NIM 2252446. Saya Nur Intan, NIM 225240039. Saya Kiki Nuramana, NIM 2252426. Definisi pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari atau minimalkan risiko yang tidak dapat diterima. Selanjutnya itu ada definisi pengertian manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko menurut William et al. Adalah suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. Selanjutnya itu ada definisi pengertian manajemen risiko. Definisi manajemen risiko adalah suatu proses sistematis yang melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko untuk meminimalkan dampak negatif dan memanfaatkan peluang positif. Tujuan manajemen risiko. Yang pertama, melindungi aset. Manajemen risiko bertujuan untuk melindungi aset organisasi seperti sumber daya manusia, properti, keuangan, dan reputasi. Yang kedua, mengurangi kerugian. Manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi kemungkinan dan dampak kerugian yang dapat timbul dari berbagai risiko. Yang ketiga, meningkatkan kinerja. Manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko. Yang keempat, memastikan kepatuhan. Manajemen risiko bertujuan untuk memastikan organisasi mematuhi peraturan, hukum, dan standar industri yang berlaku. Yang kelima, menjaga reputasi. Manajemen risiko bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi organisasi dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat membahayakan citra dan kepercayaan pelanggan. Adapun tujuan manajemen risiko perusahaan adalah agar stakeholder merasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. Fungsi manajemen risiko. Yang pertama, menyediakan informasi risiko. Manajemen risiko menyediakan informasi risiko kepada organisasi agar dapat melakukan upaya untuk mengurangi dampak atau mencegah terjadinya risiko. Yang kedua, membantu pengembalian keputusan. Manajemen risiko membantu organisasi untuk mengambil keputusan strategis yang relevan dan komprehensif. Yang ketiga, membantu meningkatkan keuntungan. Manajemen risiko yang baik dapat membantu mengurangi kerugian sehingga keuntungan perusahaan dapat meningkat. Yang keempat, membantu menjaga reputasi. Manajemen risiko membantu organisasi untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi dengan mengelola risiko yang dapat membahayakan citra dan kepercayaan pelanggan. Yang kelima, membantu melindungi aset. Manajemen risiko membantu organisasi untuk melindungi asetnya dari kerusakan atau pengurasan. Yang keenam, membantu meningkatkan keselamatan dan kesehatan. Manajemen risiko membantu organisasi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan. Adapun juga fungsi manajemen risiko dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kepatuhan, mengoptimalkan peluang, menjaga stabilitas dan pertumbuhan. Tahapan dalam manajemen risiko. 1. Identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengenali dan mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau proyek. 2. Analisis risk assessment. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis atau evaluasi risiko. Analisis ini melibatkan penilaian probabilitas terjadinya risiko dan dampaknya.
Yang ketiga, evaluasi risiko kemudian dievaluasi untuk menentukan tingkat risiko. Evaluasi ini mempertimbangkan probabilitas dan dampak risiko untuk menetapkan prioritas risiko yang paling signifikan. Yang keempat, pengelolaan. Langkah ini melibatkan merencanakan tindakan untuk mengurangi, menghindari, mentransfer atau menerima risiko. Strategi pengelolaan risiko harus disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan organisasi atau proyek. Yang kelima, implementasi. Melaksanakan tindakan pengelolaan risiko yang direncanakan. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas strategi. Manfaat manajemen risiko. Melindungi aset. Manajemen risiko dapat membantu melindungi aset organisasi dari kerugian finansial, operasional, atau reputasi. Meningkatkan stabilitas keuangan. Dengan mengelola risiko, perusahaan dapat meningkatkan stabilitas keuangan, meningkatkan kepercayaan investor. Investor akan lebih percaya pada perusahaan yang memiliki manajemen risiko yang baik. Manfaat manajemen risiko yang selanjutnya, yang pertama ada meningkatkan efisiensi. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi risiko, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, meminimalkan kemungkinan bangkrut. Manajemen risiko yang baik dapat membantu perusahaan meminimalkan kemungkinan yang bangkrut. Selanjutnya, ada meningkatkan keuntungan. Manajemen risiko yang baik dapat membantu perusahaan memperkecil kerugian sehingga keuntungan yang akan diperoleh semakin besar. Selanjutnya ada input identifikasi risiko. Yang pertama, rencana manajemen risiko atau risk management plan. Dokumen ini berisi kebijakan, prosedur, dan pendekatan yang digunakan dalam manajemen risiko proyek. Ini menjadi panduan bagi proses identifikasi risiko. Yang kedua, ada rencana manajemen proyek atau project management plan. Berisi informasi tentang ruang lingkup, anggaran, jadwal, dan tujuan proyek yang dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang berpotensi risiko. Yang selanjutnya ada baseline proyek. Data baseline proyek seperti baseline ruang lingkup, waktu, dan biaya menyediakan acuan yang jelas untuk mengidentifikasi variasi atau potensi risiko yang dapat mempengaruhi jalannya proyek. Selanjutnya, dokumen proyek lainnya termasuk WBS atau Work Breakdown Struktur, jadwal proyek, daftar pemangku kepentingan, anggaran, dan spesifikasi teknik proyek yang semuanya memberikan gambaran lebih lengkap tentang proyek dan potensi risiko di dalamnya. Selanjutnya, ada pelajaran dari proyek sebelumnya. Data dari proyek-proyek sebelumnya memberikan wawasan tentang risiko yang mungkin terulang atau serupa pada proyek saat ini. Selanjutnya ada asumsi dan batasan proyek. Asumsi yang dibuat selama perencanaan proyek mungkin berisiko jika tidak valid. Risiko juga dapat muncul dari batasan-batasan yang diterapkan pada proyek, seperti batasan anggaran atau sumber daya. Selanjutnya, lingkungan bisnis dan faktor eksternal. Faktor eksternal seperti regulasi, perubahan ekonomi, teknologi, atau lingkungan politik dapat menjadi sumber risiko yang perlu diidentifikasikan sejak awal. Stakeholder register, informasi tentang pemangku kepentingan atau stakeholder proyek, termasuk harapan, pengaruh, dan tingkat keterlibatan mereka dapat membantu mengidentifikasi risiko terkait dengan pengelolaan pemangku kepentingan. Terakhir, perjanjian atau kontrak, termasuk kontrak yang ada dengan vendor atau pihak ketiga. Risiko dapat muncul dari kewajiban atau syarat kontraktual yang tidak terpenuhi atau terjadi perubahan. Adapun alat dan teknik identifikasi risiko. Pertama, matriks risiko. Kedua, pohon keputusan. Ketiga, analisis mode. Keempat, efek kegagalan. Dan terakhir, model Buiti. Teknik identifikasi risiko, yaitu pertama ada analisis what if, kedua analisis pohon kegagalan, ketiga analisis lapisan perlindungan, keempat analisis bahaya, dan terakhir operabilitas. Output identifikasi risiko. Yang pertama itu register atau daftar risiko, yang mana adalah dokumen utama yang mencatat semua risiko yang diidentifikasi. Yang kedua,
risk report atau laporan risiko, yang mana memberikan gambaran yang lebih luas tentang risiko yang telah diidentifikasi, termasuk tren, analisis agregat, dan potensi dampaknya terhadap proyek secara keseluruhan. Yang ketiga, daftar penyebab risiko, yang mana dalam proses identifikasi penyebab utama dari setiap risiko biasanya dicatat. Yang keempat, daftar potensi respons risiko, yang mana meskipun belum menjadi rencana mitigasi resmi, beberapa ide awal tentang bagaimana risiko dapat dikelola atau dikurangi seringkali muncul selama proses identifikasi. Yang kelima, kategori risiko, yang mana risiko diidentifikasi biasanya dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu seperti risiko teknis, risiko lingkungan, risiko finansial, dan risiko hukum. Dan yang keenam, daftar risiko sekunder dan residual, yang mana risiko sekunder, risiko baru yang muncul sebagai hasil dari respon terhadap risiko lain. Yang risiko residual, risiko yang tetap ada setelah langkah-langkah mitigasi dilakukan. Yang ketujuh, perubahan pada dokumen proyek, yang mana identifikasi risiko dapat memerlukan pembaruan pada berbagai dokumen proyek lainnya seperti asumsi proyek. Asumsi yang telah diidentifikasi mungkin perlu diubah. Yang kedua, jadwal dan anggaran proyek. Risiko yang diidentifikasi dapat mempengaruhi